we are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. That's It's a sublime finish. 두 번 다시 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금 또 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Elkan Bagot sembuh pekan ini, siap dipanggil PSSI ke Piala Asia U23 2024 untuk perkuat di semifinal. Kesembuhan Elkan Bagot berkah bagi Bristol Rovers dan Timnas Indonesia yang baru saja memastikan tiket semifinal Piala Asia U23, berarti ia tersedia untuk dipanggil Timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya melewatkan agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat mengalami cedera. Ia absen dalam 2 laga Timnas Indonesia saat menggasak Vietnam, dengan posisinya diambil alih Justin Hubner. Di level klub, Bristol Rovers kehilangan jasanya dalam 2 pertandingan selepas jeda internasional. Pelatih Matt Taylor kini memberikan update terkait kondisi Bagot, yang ternyata tidak terlalu parah. Bek pinjaman dari Ipswich Town itu diperkirakan sembuh untuk laga akhir pekan ini melawan Bolton Wanderers. Saya pikir Elkan tidak terlalu jauh untuk berlatih, ucap Matt Taylor dikutip dari Bristol Post. Kembali pada pekan ini, saya pikir mereka akan berlatih penuh. Dan apabila Elkan Bagot dipanggil PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di semifinal Piala Asia, mungkin kita bisa bicara. Semoga saja PSSI segera melobi Elkan Bagot untuk persiapan laga krusial semifinal Senin esok, mari kita doakan. Sebelumnya, perasaan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U23 singkirkan Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Laga babak perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024. Garuda Muda secara heroik menang atas Korsel. Garuda Muda menang November 10, 2-2, lewat babak adu penalti. Kemenangan ini membuat Indonesia mengukir sejarah baru di Piala Asia. Sebagai debutan, Indonesia langsung bisa lolos ke babak semifinal dan berpeluang tampil di Olimpiade. Sementara itu, kekalahan ini membuat rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade terputus. Rekor itu dihancurkan Shin Tae-yong yang merupakan pelatih asal Korsel. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media Korsel Net Sports. Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai Timnas U23 Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final, ucap Shin Tae-yong. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar, ucap mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan atau Arab Saudi pada semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan dan Arab Saudi merupakan finalis Piala Asia U23 2022. Arab Saudi merupakan juara bertahan, sedangkan Uzbekistan juga pernah menjadi kampiun pada Piala Asia U23 2018. Duel Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 benar-benar membuat jantungan supporter Timnas. Betapa tidak, duel di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium harus berlangsung hingga 120 menit dan ditentukan hingga adu penalti. Indonesia menang November 10 lewat adu penalti dalam babak perempat final di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium.
Bahkan, adu penalti pun berlangsung penuh drama. Justin Hubner nyaris membuat suporter Indonesia menangis, maju sebagai eksekutor kelima, tendangan Hubner mampu diblok kiper Korsel, bek Jong Beom. Namun, ternyata wasit Son Evans meminta penalti diulang. Itu karena bek sudah maju lebih dahulu sebelum penalti ditendang Hubner. Beruntung, Hubner akhirnya mampu mencetak gol. Drama kembali terjadi saat eksekutor ke-6. Tendangan Kim Sang-yun ditepis kiper Indonesia Hernando Ari. Sebetulnya, tinggal satu eksekutor lagi memastikan Indonesia ke semifinal. Sayang, tendangan Arhan Fikri malah melenceng, drama kembali tersaji. Penendang ke-13 Korsel, Lee Kang-hee, gagal. Tendangannya ditepis Hernando Ari. Dan akhirnya, Pratama Arhan menjadi penentu sejarah Indonesia. Tendangan suami Aziza Salsha ini mengoyak gawang Korsel dan membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Melawan Timnas U23 Indonesia dalam babak perempat final Piala Asia U23, pelatih Korea Selatan, Korsel, U23 yakni Hwang San-hong menyambut laga itu penuh dengan rasa khawatir. Meski Korsel U23 diunggulkan dalam laga ini, Hwang San-hong merasa malah itu bisa jadi kelengahan yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas U23. Dengan begitu, dirinya akan menatap laga melawan Garuda Muda, penuh dengan persiapan matang. Saya rasa mereka, Timnas U23 Indonesia, bisa menang jika kami lengah. Kami, Korsel, harus antisipasi itu dan menyiapkan tim dengan sangat baik, kata Hwang San-hong, dikutip Esport News. Hwang San-hong juga memuji performa Garuda Muda, yang dikatakannya tampil begitu impresif dalam babak fase grup. Dirinya khawatir performa itu bisa dipertahankan armada Shin Tae-yong kala bersua anak asuhnya di lapangan nanti. Indonesia menunjukkan performa baik dalam kompetisi Piala Asia U23 ini. Kami harus betul-betul menyiapkan tim dengan baik dan meraih gol dari mereka, tambahnya. Timnas U23 Indonesia bakal bersua Korsel dalam babak perempat final Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Baik Timnas U23 maupun menargetkan satu tujuan dalam Piala Asia yakni tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia atau Korsel U23 bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024 jika berhasil tembus ke babak final atau menyandang predikat sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23. Jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, mereka masih miliki kans tembus ke Olimpiade dengan cara melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, Guinea, yang menempati posisi keempat Piala Afrika U23 2023. Pelatih Korea Selatan U23 singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 yang banyak laga perempat final. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menyinggung soal pemain naturalisasi yang dimiliki Timnas Indonesia U23. Korea Selatan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk Nathan Choeaon. Sebelumnya, Nathan Choeaon sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen karena izin untuk memperkuat Indonesia telah habis. Namun, berkat lobi yang dilakukan oleh PSSI maka pemain berusia 22 tahun itu akhirnya diizinkan untuk kembali memperkuat Indonesia. Hwang San-hong mengatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia U23 terletak pada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fakta Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas menjadi poin terkuat dari lawan, ujar Hwang San-hong saat konferensi pers. Selain itu, Hwang San-hong menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U23. Saat ini, ada 4 pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choeaon. Banyak pemain naturalisasi yang ada dalam Indonesia membuat perubahan baik dari tim dan mempengaruhi penampilan secara keseluruhan, katanya. Selain itu, dia menyoroti soal ini depan Timnas Indonesia U23 yang menurutnya sangat luar biasa.
Striker mereka sangat bertalenta, tetapi dibandingkan melihat kekuatan mereka kami akan fokus pada permainan kami untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya. Konsekuensi Elkan Bagot susul timnas di Piala Asia U23, ST coret 1 bek, jelang kuarter final versus Korea Selatan di Piala Asia U23. Bek tengah Elkan Bagot bisa susul skuad timnas Indonesia di Piala Asia U23. Konsekuensinya adalah pelatih ST harus mencoret 1 bek yang sudah didaftarkan sebelumnya. Elkan Bagot bisa disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain melawan Korea Selatan esok. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, asal bisa disetujui oleh klubnya Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Secara regulasi AFC maka masih memungkinkan bagi Elkan Bagot untuk menyusul para pemain lain Indonesia di Piala Asia U23. Masuknya nama Elkan Bagot di timnas Indonesia ini usai ia sembuh dari cedera dan bahkan sudah bermain di klub. Lebih hebatnya lagi, Elkan Bagot mencetak gol di laga semalam. Jika Elkan Bagot disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain. Dengan catatan, nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Berdasarkan pengalaman timnas Indonesia senior di Piala Asia lalu maka ST pun melakukan hal yang sama. Meski mendaftarkan 26 pemain ke AFC namun membawa 28 pemain saat melakukan training camp. Pertanyaan berikutnya adalah jika Elkan Bagot menyusul ke Qatar bersama skuad Piala Asia U23 Indonesia maka siapa yang akan dicoret oleh ST? Perlu diketahui jika ST membawa 10 bek di ajang ini. Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, Justin Hubner, Ilham Rio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Zaki Asraf dan Pratama Arhan. Sukacita dirasakan para pendukung timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia U23. Nathan Choyaon dipastikan kembali untuk bermain di perempat final Piala Asia U23. Kini, Nathan yang sudah berada di Belanda harus kembali lagi ke Qatar. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Heerenveen berhasil. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dalam keterangannya. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang. Momen Shin Taeyong dilempar telur kembali viral dan ramai diungkit warganet jelang pertandingan timnas Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Para fans timnas U23 Indonesia pun beramai-ramai mengomentari akun Instagram SC Heerenveen. Ucapan terima kasih pun ramai dituliskan dan banyak yang ingin mengirim rempah-rempah ke klub asal Belanda tersebut. Abi Imam, mau rempah apa nih? Fauzan 9. Thank you Heerenveen official for giving Nathan Choyaon permission to play at AFC U23. I hope your team is always successful in winning this year. Erick Thohir pastikan Nathan Choyaon gabung timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir memastikan Nathan Choyaon akan bergabung kembali dengan timnas Indonesia U23. Bek berusia 22 tahun itu bisa bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Nathan Choyaon dikabarkan akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa 23 April malam waktu Belanda. Pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin itu telah mendapatkan izin dari SC Heerenveen. Nathan Choyaon bukan hanya diberikan lampu hijau oleh SC Heerenveen untuk bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, sampai turnamen atau perjalanan timnas Indonesia U23 selesai. Kabar baik datang dari Belanda.
Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Lobi Erick Thohir dengan begitu, Nathan Choyaon dipastikan dapat tampil membela timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Partai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Kamis 25 April. Kembalinya Nathan Choyaon ke timnas Indonesia U23 berkat lobi Erick Thohir dan beberapa pihak. Syukurnya, negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang penuh, imbuh Erick Thohir. Nathan Choyaon sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia U23 setelah menghadapi Yordania pada Minggu 21 April. Ia harus pulang ke SC Heerenveen karena hanya diberikan waktu seminggu untuk tampil di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen menyoroti oleh-oleh yang dibawa pemainnya, Nathan Choyaon pasca membela timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, itu memuji tinggi penampilan Nathan Choyaon bersama Garuda Muda. Namun, satu hal yang sangat disorot SC Heerenveen adalah oleh-oleh yang dibawa sang pemain. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu kini terbukti bisa tampil di luar posisi aslinya sebagai fullback kiri. Ya, selama memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Nathan dipercaya pelatih Shin Tae-yong mengisi pos gelandang terutama setelah Ivar Jenner tak bisa bermain akibat kartu merah. Kontra Qatar. Choyaon biasanya berposisi sebagai bek, namun ia ditempatkan sebagai gelandang untuk timnas Indonesia, tulis SC Heerenveen dilansir dari laman resminya, Selasa, 23 April 2024. Ia terbukti layak mendapatkan emas di posisi itu, karena dia memberikan assist untuk satu-satunya gol pertandingan melawan Australia. Di laga kontra Qatar, Nathan Choyaon tampil sebagai pemain pengganti meski baru bergabung di hari pertandingan pada 15 April lalu. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-2. Sementara di laga kedua grup A, Nathan diturunkan Shin Tae-yong sebagai gelandang menggantikan Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Pada pertandingan yang berlangsung 18 April itu, Nathan tampil penuh. Diberikan mandat sebagai gelandang, sang pemain tak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menyumbang 1 assist untuk gol kemenangan Indonesia yang dicetak Komang Teguh. Setelahnya, Nathan kembali bermain sebagai gelandang saat Indonesia melawan Yordania. Dia tampil penuh dan membantu Garuda Muda mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024.